Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita masih di channel YouTube Samawa Family. Insyaallah saat ini sedang mendengarkan tentang penjelasan lebih rinci buku Serba 4 Menjadi Suami Qawwam. Dan kita sudah masuk pada video yang ketiga, yaitu tentang 7 persiapan primer nikah. Jadi ada sekitar 7 poin yang perlu diperhatikan kepada siapa saja yang akan menikah. Jadi ini pendidikan pra nikah. Harus diperhatikan terutama kepada yang mau menikah, dan lebih khusus lagi kepada orang tua yang mungkin anaknya hari ini sedang remaja gitu, atau mungkin 5 tahun lagi menikah, 3 tahun lagi menikah. Ini perlu mendengar lebih banyak dan lebih sering. Silakan nanti diputar ulang. Kita mulai saja. Kenapa perlu persiapan? Karena segala sesuatu, jika persiapan itu maksimal, maka insya Allah hasilnya lebih maksimal. Potensi suksesnya lebih besar. Gitu. Dalam kaidah ada bahwasannya kesuksesan seseorang itu sangat tergantung dengan yang namanya sidqul azimah. Sidqul azimah. Sidqul azimah itu adalah azam atau kebenaran azam, atau azam yang benar. Nah, penjelasannya azam yang benar itu adalah manakala seorang menginginkan sesuatu dan berazam, maka atensi gitu, kemudian aktivitasnya, kemudian segala area kehidupannya itu diarahkan untuk menghasilkan kepada apa yang sedang ingin dicapai, begitu. Maka ketika kita ingin sukses membangun rumah tangga atau membangun keluarga, maka mau tidak mau kita harus mempersiapkan serius, gitu. Maka kita tempatkan pada saat ini ada 7 persiapan primer nikah. Saya sebut primer, nanti ada sekunder. Yang pertama, membangun kesadaran niat nikah murni ibadah. Jadi kesadaran yang paling terpenting itu adalah bahwa nikah itu adalah murni ibadah. Penjelasannya sudah ada di video yang pertama. Silakan nanti bisa dicek. Nah, kemurnian niat ini sangat mempengaruhi sikap, kemudian pilihan kata, pilihan tindakan, bahkan pilihan-pilihan apa saja kebiasaan yang harus terus dirawat sampai menjadi sebuah karakter yang ini bisa jadi menjadi servo mekanisme tersendiri yang mengantarkan pada suksesnya berumah tangga. Gitu. Itu maka membangun kesadaran niat nikah ini harus dilakukan, bahwa menikah itu murni untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah dijelaskan di video pertama, bahwa seluruh kehidupan kita, kalau Islam mengatakan 50% kehidupan kita itu adalah diwarnai dengan nikah, atau nisfuddin itu adalah nikah. Jadi kesadaran
bahwa menikah itu untuk ibadah itu harus dibangun, harus kuat, dan level kesadarannya harus tinggi. Jadi kalau nanti ada di antara teman-teman yang faham ilmu vibrasi, maka kesadaran tertinggi harus dicapai sampai pada pencerahan. Itu sangat luar biasa. Tapi pada level kesadaran 200 saja itu sudah cukup sebenarnya. Yaitu bahwa menikah itu karena tanggung jawab, karena rasa cinta, rasa sayang, ingin membangun keceriaan, ingin membangun kebahagiaan, ingin membangun sesuatu yang terus-menerus dalam keadaan tenang, santai, kemudian penuh dengan kebahagiaan, itu sudah luar biasa bagus. Itu yang pertama, membangun kesadaran niat nikah murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai di mana itu merupakan menjadi pijakan paling utama dalam urusan pernikahan. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, adalah memperjelas visi pernikahan. Memperjelas visi pernikahan. Visi itu harus diperjelas karena memang akan mempengaruhi seluruh aktivitas kita dalam rumah tangga. Hatta termasuk sebelum memilih siapa calon istri atau calon suami. Dan visi tertinggi pernikahan itu ada pada kata sesurga bersama. Surga bersama. Maka karena visinya adalah surga bersama, tentu memilihnya adalah wanita yang soleha. Atau calon istri, calon suami yang soleh. Seperti itu. Yang berilmu, yang memiliki pemahaman yang baik dan benar dan sebagainya. Dan ketika visi itu sangat jelas, maka tidak sulit ketika ada penyimpangan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan visi. Karena jelasnya sebuah visi. Dan siapa yang harus memiliki visi ini, yang paling terbaik adalah suami. Karena suami adalah nahkoda, suami adalah supir bagi kendaraan rumah tangganya, kemudian pilot bagi pesawat terbang keluarganya. Itu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, sebagai seorang ayah dan ibu, tanamkan pada setiap anak laki-laki Anda memiliki visi yang tinggi dan unggul, yaitu apa? Hidup mencapai surga Firdaus. Jadi insya Allah jika visinya seperti begitu, maka saya yakin kehidupan dunia juga akan mencapai yang terbaik. Kalimat fid dunia hasanah juga tercapai. Hasanah di akhirat sebagai visi akhir juga tercapai. Maka siapa yang sanggup memperjelas visi tertingginya, maka insya Allah dia bisa memperjelas visi turunannya. Seperti itu biasanya. Makanya perjelas. Makanya bicara soal surga, soal ketakutan kepada neraka, itu kebiasaan ngobrolnya orang-orang beriman. Quran sudah menjelaskan itu. Maka obrolkan dengan anak laki-laki Anda, termasuk anak putri Anda, tentang bagaimana surga itu menjadi pencapaian tertinggi keluarga. Pada saat mereka sebelum mengarungi bahtera rumah tangga, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mempertegas tujuan rumah tangga di dunia yang selaras dengan visi pernikahan. Jadi, ya tujuan rumah tangganya harus selaras dengan visi yang ada. Gitu. Makanya tadi sudah disebutkan bahwa tujuan terendah pernikahan itu sakinah mawaddah warahmah. Lalu apa kemudian tujuan atau target tertinggi pernikahan? Itu kalau saya menyebutkan adalah mewariskan tauhid dan mewariskan tauhid dan mewariskan Islam. Sehingga generasi yang akan kita lahirkan generasi muwahhid dan generasi muslim sejati. Begitu. Nah, karena tujuannya begitu, target tertingginya begitu di dunia, maka insya Allah kehidupan juga akan selaras dengan itu.
Sehingga ketika memiliki kekayaan dan kekuasaan, itu akan diarahkan untuk menjadi memperkuat Muslim dan memperkuat eh, tradisi keislaman di satu wilayah atau satu tempat. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang keempat, menguatkan target pencapaian terbaik sepanjang usia pernikahan. Nah itu, apa target pencapaian terbaiknya? Tadi saya sebutkan, adalah apa? Bagaimana mewariskan tauhid dan mewariskan Islam. Anda punya harta seberapapun besarnya rugi kalau Anda tidak punya target mewariskan tauhid dan mewariskan keislaman untuk terah kehidupan Anda selanjutnya. Itu tuh rugi besar. Gitu. Karena apa? Kita lahir dari Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah menerima keesaan Allah gitu. Dan ketika di dunia kita juga sudah didatangkan seorang rasul untuk menerima agama Islam, maka pencapaian terbaik atau target tertinggi dari sebuah pernikahan itu adalah bagaimana seseorang itu bisa mewariskan ke Islam. Makanya nanti kebiasaan-kebiasaan di rumah juga harus mencerminkan kebiasaan kehidupan Islam. Seperti itu. Makanya adanya Al-Quran, adanya hadis, ada pelajaran-pelajaran hal tersebut. Kemudian pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, itu mencerminkan bahwa target pencapaian itu terlaksana oleh bapaknya. Dan kemudian menjadi target utama juga untuk seluruh anak-anak. Seperti itu. Kemudian yang 5, memperkokoh mindset rizki dalam pernikahan. Memperkokoh mindset rizki dalam pernikahan. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Saya sudah terpatri bahwa pernikahan adalah sumber kemakmuran. Itu sudah terpatri. Itu sudah terpatri dalam diri saya seperti itu. Dan insya Allah itulah yang akan saya wariskan kepada seluruh anak-anak saya. Sehingga bagi anak-anak saya tidak penting pernikahan itu sedang miskin atau sedang kaya, itu nggak penting. Yang terpenting adalah persiapan primer yang bersifat kognitif, gitu. Bersifat kemudian pengalaman dan sebagainya itu sudah maksimal. Itu yang disebut dengan persiapan primer itu. Yang meyakini bahwasannya pernikahan bahagia itu tidak tidak sangat tergantung dengan adanya rezeki. Makanya sejak awal ya tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana kemudian rezeki itu ada, uang itu ada, baru kemudian menikah. Itu tidak ada cerita itu. Yang ada adalah menikahlah. Karena apa? Untuk nafkah pertama, kedua, sampai mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun bisa ditanggung oleh bapaknya. Karena banyak penyelamatan yang harus dilakukan. Banyak dilakukan. Makanya termasuk saya adalah orang yang menganjurkan kepada anak-anaknya yang kuliah, itu segera menikahkannya. Itu. Karena bedanya hanya sedikit, gitu. Misalnya ada seorang perempuan laki-laki ketemu di kampus, sadar bersama, kemudian di semester kedua menikah misalnya. Silakan. Terus sama saja, gitu. Memberi sangu kuliah, kemudian dikumpulkan menjadi satu, itu juga menjadi suatu keberkahan luar biasa. Tinggal seorang ayah, mungkin barangkali seayah dari seorang laki-laki menyiapkan beberapa rupiah yang lebih dari biasanya untuk kepentingan kebutuhan menantunya. Itu sangat bagus. Apalagi kemudian kalau kesadaran ini juga ada pada orang tua dari seorang perempuan yang juga tetap memberikan nafkah belajarnya gitu, karena memang dia belum selesai sarjana sebagai sebuah target nafkah utama dari seorang anak dari bapaknya gitu, maka dipersilahkan saja. Maka saya ketika saat ditanya, apa bekal pernikahan kamu? Saya bilang, nggak ada bekal. Bekal saya hanya satu. Punya keyakinan bahwa menikah ini adalah solusi terbaik untuk saya. Sebagai seorang da'i yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga. Gitu. Adapun persoalan rezeki, ya secara kasat mata, saya kuliah baru 4 tahun. 4 tahun kurang. 4 tahun kurang.
3 tahun kurang, 4 tahun kurang. Artinya apa? Saya masih punya jatah 5 tahun. Artinya setahun setengah lagi saya masih punya jatah untuk dapat dapat apa kiriman dari orang tua saya. Itu secara wadag gitu. Adapun kemudian secara tidak wadag, ya saya punya keyakinan utuh bahwa setelah pernikahan saya akan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan saya kepada tua saya waktu itu. Termasuk kepada ibu saya yang awalnya menolak saya menikah. Kenapa? Karena saya punya keyakinan sangat kokoh mindset saya tentang rezeki dalam kaitannya dengan pernikahan. Bahwa pernikahan adalah sumber atau pembuka pintu rezeki yang paling lebar. Selain lebih lebar dari apapun, termasuk ya mungkin barangkali kalau saya yakini termasuk adalah kerja keras. Kerja keras itu masih di level keseberapa dibanding dengan pernikahan, seperti itu. Nah, cuma persoalannya tadi itu, ada orang yang sangat mempertuhankan uang. Gitu. Makanya ketika di masa-masa saya sering ceramah di masjid-masjid, ketemu ada pertanyaan mengatakan, Pak Kiai, kenapa kok saya sudah 27 tahun belum mendapatkan jodoh yang sesuai dengan standar saya? Emang standar kamu apa? Ya saya kan orang tidak punya. Oh begitu. Emang kenapa gitu? Ya sudah beberapa kali ketemu dengan jodoh yang semuanya menuntut agar kemudian apa? Agar menyediakan uang puluhan juta atau ratusan juta untuk walimah. Oh begitu. Ya kalau itu persoalan mindset antum tentang rizki, gitu, tentang pernikahan. Mungkin dalam pikiran antum bahwa menikah itu harus kaya dulu dan segala macam. Ingat loh, mindset itu tidak bisa kemudian serta merta dibantah dan ditolak. Gitu. Oh enggak, begitu enggak bisa karena realitasnya demikian. Gitu. Pikiran bawah sadar membawa itu. Makanya silakan kikis habis bahwasanya apa? Pernikahan kunci suksesnya bukan pada uang. Gitu. Bukan pada uang, tapi pada bagaimana betul-betul memiliki sifat qawam yang kuat. Dan itu harus dilatih terus. Gitu. Itu yang ke berapa? Yang kelima. Jadi yang kelima ini memperkokoh mindset rizki dalam pernikahan. Bahwa pernikahan itu pintu paling lebar untuk datangnya rizki. Seperti itu. Dan insya Allah jika ada orang yang punya keyakinan kayak begitu, walaupun dia kere, itu akan ketemu dengan orang yang bisa menikahkan dia tanpa uang sepeser pun keluar. Saya yakin seperti itu. Gitu. Demikian. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ya alhamdulillah istri saya itu yang pertama, masya Allah, ya, dari orang yang memang cukup, tapi Allah menghendaki terjadi dalam kondisi saya tidak serba ada. Alhamdulillah di 1 tahun pertama setelah pernikahan saya punya bisnis yang alhamdulillah mungkin barangkali seangkatan di mahasiswa atau seangkatan di sekolah itu rasanya dari sisi keuangan saya paling mapan gitu, pada saat itu. Kemudian yang keenam, memperluas khazanah ilmu dan pengalaman dalam pernikahan dengan belajar. Tidak berarti belajar, terus belajar dan belajar dan belajar. Ya kalau saya yang melakukan ya sejak usia 16 tahun saya sudah mulai sadar bahwa ada pergolakan, ada gerakan yang luar biasa untuk mengurangi jumlah demografi umat Islam, maka saya serius belajar untuk itu. Gitu. Dan makanya ketika SLTA, saya biasa menangani konflik-konflik keluarga. Di perguruan tinggi ya sudah jadi makanan hampir pekanan gitu, diundang oleh seseorang atau oleh seorang itu untuk menjadi penengah bagaimana menyelesaikan masalah. Karena memang serius untuk urusan itu. Ya kenapa begitu? Karena memang ya seorang yang serius menangani sesuatu atau belajar sesuatu, maka pasti akan terseret ke situ, kira-kira seperti demikian. Kemudian yang ketujuh, menjaga kesucian diri dari maksiat maksiat pandangan dan farji. Jadi ingat, dua saja yang dijaga kesuciannya, yaitu maksiat pandangan dan maksiat farji. Itu mesti dijaga, jangan sampai kemudian berzina dan jangan sampai kemudian melanggar syariat. Makanya alhamdulillah, walaupun mungkin barangkali sejak SLTP
ada beberapa wanita yang pengen menjadi pacar segala macam. Saya alhamdulillah sampai menikah saya tidak punya pacar. Karena seluruhnya adalah menghindar. Gitu. Bahkan ketika saat kemudian mau menikahi istri, gitu, maka datang beberapa teman yang ingin dinikahi juga. Alhamdulillah. Tapi ya karena tadi itu. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, menjaga kesucian diri dari maksiat pandangan dan farji ini juga harus dijaga oleh siapapun yang ingin rumah tangganya di masa yang akan datang itu baik-baik saja. Gitu, baik-baik saja. Sebab kalau tidak tidak apik dalam menjaga ini juga bermasalah. Saya pernah menemukan seseorang yang waktu zaman kuliah di UIN Bandung waktu itu, di semester 3, semester 4 itu saya kebetulan satu kos-kosan gitu. Dengan seseorang yang aktivitasnya itu luar biasa. Dan salah satu kebiasaannya adalah pacaran dan cerai, putus, sambung putus, nyambung lagi, putus lagi, dan seterusnya. Gitu, dan ya playboy luar biasa. Kemudian saya tanya kepada dia, Kang, saya bilang kalau nanti mau menikah, kira-kira perempuan seperti apa yang antum cari? Yang antum cari untuk sebagai istri. Nah, dia bilang, saya tidak akan menikahi dengan wanita yang saya pacari saat ini. Saya akan menikah dengan wanita yang masih betul-betul belum mengenal yang namanya laki-laki. Nah, inilah makanya menurut saya pacaran itu adalah kedzaliman terhadap wanita sejak dini. Jadi kalau ada orang usia 16 tahun pacaran itu dia sudah mendolimi wanita sejak saat itu menjadi laki-laki dolim. Gitu. Nah, begitu juga kemudian dan seterusnya. Kalau misalnya pacaran sampai 10 tahun maka dia mendolimi perempuan. Apalagi kemudian gonta-ganti pacar itu laki-laki dolim. Dan jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian di kemudian hari terjadi huru-hara di rumah tangga pada saat kemudian setelah menikah. Dan kalau itu terjadi dan kemudian salah satu di antara pendengar ini yang mendengarkannya dan itu terjadi, ya tidak usah menyalahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri dan tinggal taubat saja. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena memang kalau kita sanggup menjaga kesucian, maka insya Allah yang akan datang juga orang-orang suci. Kira-kira begitu. Karena ya walaupun Quran yang yang thayyibat dan khabithat ini adalah diturunkan untuk istri Nabi Muhammad SAW dalam kaitannya dengan Aisyah radhiyallahu anha, maka secara umum bisa diambil satu garis kesimpulan bahwasanya orang yang baik akan dinikahkan dengan orang yang baik. Makanya hindari yang namanya pacaran, hindari yang namanya hubungan dengan seorang perempuan yang memang belum waktunya untuk menikah. Nah, seperti itu. Semoga Allah melindungi kita dari efek buruk dari kemudian sesuatu yang tidak halal untuk kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, itu barangkali 7 persiapan primer nikah yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki khususnya. Gitu. Syukur-syukur ini juga dilakukan oleh seorang perempuan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.